Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa saham dan saya juga akan menganalisa secara teknikal. Semoga di video ini saham-saham yang saya review atau saya analisa secara teknikal bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman trading dalam beberapa hari ke depan. Oke, untuk pertama-tama kita akan langsung saja membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita akan membuka composite kita. Composite. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita pada perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,50% di level harga 6.600. Dan seperti yang teman-teman lihat juga, indeks kita masih belum kemana-mana secara majornya, dia masih sideways, belum membentuk arah yang pasti apakah dia akan bearish atau bullish. Tetapi kita akan berharap bahwasanya indeks kita cepat atau lambat dia akan melanjutkan tren bullish dia, dan itu menjadi suatu yang baik untuk kita entry di market kita, teman-teman, gitu. Jadi untuk indeks kita untuk saat ini kita lebih baik jangan terlalu agresif masuk ke beberapa saham, lebih baik kita melihat potensi-potensi saham yang benar-benar sudah memberikan signal secara momentum dan juga konfirmasinya, gitu teman-teman. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan membahas pertama saham AMRT. Untuk saham AMRT sendiri, teman-teman juga dapat ketahui apabila teman-teman melihat video saya yang sebelumnya. Saya katakan pada waktu kemarin, AMRT besar kemungkinan dia akan up ketika dia waktu membentuk base kecil di sini, teman-teman. Yang ketika juga di mana dia membentuk candle doji-doji. Tetapi pada perdagangan berikutnya, teman-teman dapat lihat dia di breakout pada tanggal, sebentar kita lihat 24 Januari, teman-teman. Dia di breakout yang dimana juga dia telah keluar dari channel trendline-nya, dan di perdagangan pada tanggal 25 Januari, teman-teman dapat lihat di sini dia mencoba meretest area channel trendline-nya dan juga menjadi key level penting yang kita telah tandakan sebelumnya, dia meretest dan dia kembali di-reject-kan, teman-teman. Sebenarnya di situ adalah suatu signal bahwasanya dia akan melanjutkan penurunannya, tetapi pada perdagangan hari ini teman-teman dapat lihat dia ditutup sangat menguat signifikan plus 13% di level harga 1155, teman-teman. Jadi untuk AMRT sendiri sebenarnya secara structure market dia false break, teman-teman. Dia di sini telah membentuk false break yang dimana dia ingin turun tetapi dia tidak jadi turun, dan kita bisa tandakan bahwasanya atau asumsikan bahwasanya di sini telah terjadinya false break, teman-teman. Dia telah terjadinya false break yang dimana juga dia telah kembali ke channel trendline-nya dan dia membreakout area key level yang telah kita bentuk. Nah, untuk AMRT sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan berikutnya, apakah dia dapat mampu breakout dari area channel trendline bearish-nya ini, dan dia akan lanjut naik. Kemungkinan besar kalau seandainya dia breakout, teman-teman dapat lihat spekulasinya seperti ini. Tunggu dia retest, baru kita ikut masuk, teman-teman, untuk saham AMRT. Atau apabila dia mencoba kembali ke bawah, mencoba retest ke bawah, teman-teman dapat perhatikan area ini, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk saham AMRT ini. Seperti biasa, stop loss-nya cukup di bawah channel trendline-nya kembali, teman-teman. Misalnya teman-teman masuk di level harga 1100, stop loss-nya kurang lebih sekitar 6%. Sebentar ya. Di 1040 sekitar 5,40%, teman-teman. Jadi stop loss-nya di level harga 1040. Apabila teman-teman mencoba masuk di level harga 1100 gitu. Ini adalah area Quasimodo yang dimana kita mempunyai asumsi ketika dia mencoba retest ke bawah, baru dia akan naik, teman-teman. Gitu. Itu adalah metode Quasimodo namanya. Jadi teman-teman dapat coba pelajari area metode Quasimodo ini dan teman-teman bisa manfaatkan ketika dia memasuki area 1100 gitu. Jadi untuk AMRT ada dua spekulasi secara analisa yang kita gambarkan atau kita forecasting, apakah dia akan membreakout area channel trendline-nya ini atau dia mencoba meretest dulu di area Quasimodo-nya ini baru dia up gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan kembali saham AMRT ini. Selanjutnya kita membahas saham Pegas, teman-teman. Nah, untuk saham Pegas sendiri teman-teman dapat lihat juga di perdagangan hari ini dia menguat dengan plus 4,63% di level 1355. Teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area key level yang telah kita tandakan yaitu di level harga 1340, teman-teman. Dan itu menjadi suatu momentum dan konfirmasi yang sangat penting untuk pergerakan structure market saham Pegas ini. Teman-teman dapat perhatikan
besar kemungkinan ketika dia telah membreakout area yang telah kita tandakan, setidaknya dia akan menuju level 1475, teman-teman. Itu adalah area TP1 kita dan 1600 adalah TP2 kita. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di harga bawah bottomnya ini atau bahkan di area 1340, teman-teman bisa hold barangnya. Mungkin dalam waktu medium, teman-teman bisa hold untuk saham Pegas ini, teman-teman. Untuk stop loss, teman-teman juga dapat perhatikan di bawah swingnya aja di level harga 12.50 gitu. Jadi untuk saham Pegas sendiri, bagi teman-teman yang sudah masuk, teman-teman bisa hold barangnya, atau juga bagi teman-teman yang belum punya barangnya, apabila dia mencoba kembali meretest level harga 13.40 itu, teman-teman dapat masuk kembali untuk saham Pegas ini dan follow the trendnya. Karena secara structure market, secara momentum, secara konfirmasi dia sudah ada untuk saham Pegas ini, teman-teman. Yang dimana juga dia telah terkonfirmasi ketika dia memasuki area unfilled order yang telah kita tandai jauh sebelum market ini terbentuk, teman-teman. Jadi secara teknikal sebenarnya kita sudah analisa juga yang dimana kemungkinan besar ketika dia memasuki area unfilled ordernya, dia akan membuat reaksi dan benar saja reaksinya dia membuat suatu bentuk konfirmasi dan juga momentum yang tepat untuk kita mengikuti pergerakan saham Pegas ini, teman-teman. Oke, memang itu analisa kita. Tetapi apabila analisa kita tidak sesuai pergerakan market di kedepan harinya, teman-teman harus ingat harus ada namanya pembatasan resiko. Oke, selanjutnya kita membahas saham SMRA. Untuk saham SMRA sendiri, teman-teman dapat lihat dia turun sangat signifikan. Jadi kemarin bagi teman-teman yang ada bertanya di channel Telegram kita, saya katakan hold dulu, jangan coba dulu masuk di saham Pegas, SMRA ini, teman-teman. Kenapa? Teman-teman dapat lihat, ini adalah dia membentuk pola double top, teman-teman. Teman-teman dapat lihat, di sini adalah top 1. Sebentar ya, kita bentuk dulu. Ini adalah top satunya, teman-teman. Sebentar ya, ini adalah top 1. Ini kita bentuk dulu. Sebentar kita buat di weekly-nya jauh lebih enak untuk membentuknya, teman-teman. Nah, ini adalah top 1. Ini adalah top 2-nya, teman-teman. Jadi untuk saham SMRA sendiri, kemarin saya sudah katakan ketika kita mencoba bottom fishing di saham ini, apabila dia membreakout area yang telah kita tandakan, saya langsung katakan jangan sungkan untuk melakukan namanya pembatasan risiko, teman-teman. Dan untuk saham SMRA sendiri, teman-teman juga dapat lihat, dia membentuk pola double top. Di sini adalah key level atau neckline-nya yang dimana dia telah membreakout, mencoba retest dan dia kembali direjectkan ke bawah. Nah, untuk saham SMRA sendiri, teman-teman lebih baik wait and see dulu. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk dan belum rela cut loss pada waktu kemarin, teman-teman lebih baik tunggu dulu momentumnya kemana dia akan bergerak, teman-teman. Tunggu dulu momentumnya kemana dia akan bergerak. Karena apa? Untuk saham SMRA sendiri, kita apabila kita entry tanpa reason yang jelas, itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya, gitu, teman-teman. Jadi untuk SMRA sendiri, teman-teman dapat perhatikan area ini. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk di saham SMRA atau untuk average down-nya, teman-teman. Ini adalah area yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan di level harga 600 sampai 605. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan, mencoba average down dan berharap dia ada potensi rebound dari area itu, teman-teman. Oke, jadi untuk SMRA sendiri teman-teman dapat perhatikan di level harga 600 sampai 605 atau juga teman-teman dapat perhatikan sampai 635. Itu adalah area yang bagus untuk mencoba masuk di saham SMRA ini, teman-teman. Jadi ingat, harus perhatikan dengan stop loss juga. Perhatikan stop loss-nya di level harga, sebentar. Kita lihat di bawah swing-nya ini. Stop loss-nya di level harga 590, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya di level harga 590. Jadi apabila dia close breakout di level harga 590, teman-teman dapat kembali keluar di saham SMRA ini. Nah, besar kemungkinan apabila dia membreakout area yang telah kita tandakan, besar dia kemungkinan akan menuju area ini, teman-teman. Area 500, gitu. Jadi untuk SMRA sendiri teman-teman dapat pantau dan ingat apabila dia memasuki area ini teman-teman dapat pertimbangkan untuk mencoba manfaatkan momentum rebound-nya gitu. Yang penting ketika teman-teman menjalankan metode yang teman-teman kuasai atau teman-teman punya, teman-teman harus menjalankannya dengan stop loss. Tidak bosan-bosan saya selalu katakan apabila teman-teman mempunyai metode yang teman-teman kuasai, jangan lupa menjalankannya dengan stop loss. Karena semua metode kalau teman-teman tidak jalankan dengan stop loss, resikonya sangat lebih besar, teman-teman. Gitu. Nah,
Itu untuk SMRA. Selanjutnya kita membahas saham MSCN, teman-teman. Saham MSCN ini sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Dia kemarin kita udah tandai bahwasannya kemungkinan besar dia akan membuat double top. Tetapi teman-teman dapat lihat dia di breakout dengan candle yang sangat signifikan area ini. Dia di breakout, dia tidak mau kembali ke area key levelnya atau area neckline-nya. Dia masih kuat naik, teman-teman. Teman-teman dapat lihat sebenarnya ketika saham ini udah kuat, sangat signifikan seperti ini naiknya, teman-teman. Sangat berisiko ketika kita mencoba masuk, tetapi kita tidak menjalankannya dengan stop loss, gitu. Jadi bagi kita yang baru trader pemula atau mengenal pasar modal, sangat berisiko ketika kita memasuki area-area saham-saham yang structure marketnya kuat atau naiknya sangat signifikan, apabila kita belum rela untuk melakukan namanya stop loss, teman-teman. Tetapi ada yang menarik di saham MSCN ini, yang dimana apabila teman-teman ingin mencoba spekulasi masuk, teman-teman bisa coba ketika dia memasuki level harga 3010 sampai 3050, teman-teman. Itu adalah area spekulasi yang bagus untuk teman-teman coba masuk, gitu. Nah, stop loss-nya cukup di bawahnya aja, teman-teman. Sekitar 2950 lah kita bilang. Sebentar, kita coba adjust. Kita misalnya teman-teman masuk di level harga 3050. Stop loss-nya kurang lebih 5% di 2900, teman-teman. Stop loss-nya di 2900, kurang lebih 5%. Jadi bagi teman-teman tipe risk taker atau tipe-tipe spekulasi, teman-teman bisa coba masuk, manfaatkan area ini, gitu. Kenapa? Teman-teman dapat lihat dia tidak membuat lower low baru, dia masih kuat bertahan di atas 3010, teman-teman. Dan kalau kita mencoba tarik ininya, harmonic resistance-nya, teman-teman dapat perhatikan, nah, dia masih bertahan di area harmonic resistance-nya, teman-teman. Sebentar, kita lihat. Ini swing terakhirnya ya. Nah, teman-teman dapat lihat dia masih bertahan di area harmonic resistance-nya di level 3100, gitu. Jadi untuk untuk MSCN sendiri, teman-teman dapat memanfaatkan momentumnya. Apabila dia memasuki area 3050 sampai 3010, teman-teman bisa lakukan untuk spekulasi atau risk taker. Bagi teman-teman trader risk taker, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk mencoba spekulasi masuk di saham MSCN ini, gitu. Karena yang menariknya untuk strukturnya adalah dia masih mampu bertahan atau close di atas 3010, teman-teman. Itu menjadi suatu yang cukup menarik untuk kita yang suka spekulan atau orang yang mempunyai tipe risk taker, gitu. Jadi untuk MSCN sendiri, teman-teman dapat perhatikan bagi teman-teman yang suka untuk mencoba manfaatkan momentum rebound sementara, teman-teman dapat perhatikan untuk saham MSCN ini, gitu. Nah, selanjutnya kita membahas saham BBYB. Untuk saham BBYB sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia telah keluar dari area-area yang kita tandain. Tetapi, sebentar saya hapus dulu biar teman-teman dapat lebih mengerti analisa yang akan saya sampaikan. Ada sesuatu yang menarik di saham BBYB ini, teman-teman. Ada sesuatu yang menarik yang dimana teman-teman dapat perhatikan. Dia selalu bereaksi ketika dia memasuki area Fibo 618 ya, teman-teman. Kenapa begitu, teman-teman dapat perhatikan? Seperti yang saya katakan, atau teori katakan ketika teman-teman pelajari classical technical analysis, history repeat itself, yang dimana secara tidak langsung adalah market itu berulang-ulang atau mempunyai karakteristik gitu, teman-teman. Dan teman-teman dapat lihat ketika dia menyentuh area Fibo 618, dia langsung bereaksi dan up atau melanjutkan tren bullish-nya, teman-teman, dengan sangat signifikan. Dan untuk BBYB ini ketika kita mencoba tarik dari swing-nya ini, teman-teman lihat, kita tarik swing low ke high-nya, dia kembali di-reject-kan. Dia kembali di-reject-kan di level harga 1710 dan dia pada saat ini close di level harga 1800, teman-teman. Sebenarnya untuk momentum yang bagus apabila saham BBYB ini ketika dia mampu kembali ke level harga, kita tandain dulu. Ketika dia mampu ke sini, teman-teman, di 1960, teman-teman. Jadi apabila dia mampu kembali ke atas, bentar, kita adjust dulu. Nah, 1965 kurang lebih, 1960 sampai 1970. Jadi apabila dia mampu break ke atas, kembali ke level harganya ini, itu menjadi suatu momentum yang bagus untuk BBYB ini, teman-teman. Itu menjadi suatu hal yang bagus yang dimana dia telah membentuk swing low-nya dan kita bisa melanjutkan follow the trend-nya, gitu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin yang tadi di perdagangan tadi
melihat saham BBYB ini ketika dia mengenai Fibo 618 yang dapat dan masuk di saham ini, teman-teman dapat hold barangnya, teman-teman dapat hold. Yang penting teman-teman pastikan area stop loss-nya di bawah Fibo 618-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman pastikan areanya 1650. 1650 adalah area stop loss-nya, teman-teman. Jadi, apabila dia close di 1650, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham BBYB ini. Tetapi besar kemungkinan apabila dia membreakout 1965, dia akan melanjutkan trennya, teman-teman. Dia akan melanjutkan trennya gitu. Jadi untuk BBYB, teman-teman dapat perhatikan di pergerakan di perdagangan beberapa hari ke depan. Apakah dia akan mampu break di area 1965 yang dimana itu kita telah tandaikan yang menjadi area key level penting untuk melanjutkan tren kenaikan BBYB, atau dia akan kembali membuat lower low baru yang dimana dia akan membreakout Fibo 618 di level harga 1710 itu, teman-teman. Jadi besok teman-teman wajib pantau apabila teman-teman punya saham BBYB ini. Karena itu adalah dua hal yang terpenting wajib teman-teman dapat perhatikan. Apakah dia akan breakout di key level atas atau dia akan breakout di level bawahnya gitu. Jadi untuk BBYB itu saja. Selanjutnya kita akan membahas saham P1, teman-teman. Untuk saham P1 sendiri, teman-teman dapat lihat dia di sini turun dengan sangat signifikan, yang dimana teman-teman dapat lihat di sini dia selalu membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower low kembali. Besar kemungkinan dia akan membuat lower low baru di level harga yang telah kita tandakan ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk reboundnya gitu, untuk saham P1 ini. Jadi untuk bottom fishing, teman-teman bisa manfaatkan di saham P1 ini, teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan di saham P1 ini. Jadi ketika dia memasuki level harga 400 sampai 410, teman-teman bisa manfaatkan rebound sementaranya untuk saham P1 ini gitu. Jadi besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini dia akan bereaksi. Jadi untuk saham P1 teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman, dan teman-teman dapat pertimbangkan apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham P1 ini atau tidak. Oke. Selanjutnya kita membahas saham BANK, teman-teman. Nah, untuk saham bank sendiri, teman-teman dapat lihat di sini dia ketika IPO dia naik sangat signifikan, dan di sini adalah high terakhir dia. Ini adalah high terakhir dia, yang dimana teman-teman juga dapat lihat di situ dia membuat double top. Teman-teman dapat perhatikan, kita tandaikan dulu. Ini adalah area double top. Bentar ya. Ini top 1. Ini adalah top 2-nya, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan. Ini top 1, top 2. Dan ini adalah key levelnya, teman-teman. Ini adalah key level yang dimana dia telah breakout, dia mencoba retest kembali, dan dia di-reject turun ke bawah kembali. Nah, teman-teman dapat perhatikan untuk saham bank sendiri secara structure market dia belum ada momentum untuk kita masuk, teman-teman. Belum ada momentum untuk kita masuk. Jadi untuk teman-teman yang bertanya analisa saham bank ini seperti apa, lebih baik teman-teman wait and see dulu. Perhatikan ini adalah juga area channel trend line-nya, yang dimana dia wajib breakout untuk teman-teman mencoba masuk di saham BANK ini. Jadi teman-teman dapat perhatikan ini. Ini adalah key level yang dia wajib lewat 2320. Apabila dia breakout area 2320, teman-teman bisa ikut follow the trendnya. Besar kemungkinan dia akan menuju daerah 2850, teman-teman. Daerah 2850, atau kita lihat di sini. Ya, area 2850. Jadi teman-teman bisa perhatikan level harga 2850, yang dimana apabila dia breakout area key level yang telah kita tandakan di level harga 2320, dia akan menuju area 2850. Jadi teman-teman bisa coba sistem buy on breakout ketika dia memasuki level harga 2320 nih. Misalnya 2350, teman-teman masuk, cukup stop loss-nya di bawah swing-nya ya ini. Teman-teman perhatikan kurang lebih sekitar 8,5%. TP-nya teman-teman bisa letak di 2850 ini. Nah, kurang lebih 21%. Risk to reward-nya 1/2,5. Itu cukup bagus atau bahkan sangat bagus untuk kita masuk di saham bank ini apabila dia membreakout area 2320, teman-teman. Tetapi ingat, stop loss-nya ada sebesar 8,5%, jadi gunakan dana yang terukur ketika teman-teman mencoba masuk di saham BANK ini. Jadi teman-teman bisa watch list dulu atau wait and see dulu, perhatikan apabila dia membreakout area 2320,
baru teman-teman dapat mencoba masuk di saham BANK ini. Besar kemungkinan ketika dia membreakout area ini, dia akan menuju 2850 teman-teman. Yang dimana itu adalah menjadi key level penting untuk melanjutkan tren bullish dia. Oke, itu untuk BANK. Selanjutnya saya akan membahas saham UNVR. Nah, untuk saham UNVR sendiri teman-teman, teman-teman dapat lihat di sini dia masih membuat lower low, yang dimana juga dia belum menunjukkan bahwasannya dia akan reverse, teman-teman dapat perhatikan. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini dia masih false break, yang dimana itu menjadi suatu key level penting yang wajib dia lewati teman-teman. Itu adalah menjadi area penting yang harus dia lewati. Dan di perdagangan hari ini teman-teman dapat lihat dia ditutup menguat di level harga 4130 teman-teman. Di level harga 4130. Tetapi ada sesuatu yang menarik untuk saham UNVR ini teman-teman. Ada sesuatu yang menarik. Kenapa saya katakan? Teman-teman dapat perhatikan ini. Bentar ya, kita tandain. Ada yang menarik untuk saham UNVR ini. Apabila teman-teman suka hold barang jangka menengah, teman-teman dapat perhatikan saham UNVR ini adalah area Quasimodo. Ini adalah area Quasimodo yang dimana teman-teman dapat manfaatkan momentumnya untuk masuk ketika harga memasuki area Quasimodo ini. Jadi apabila di perdagangan besok teman-teman mencoba perkirakan untuk masuk, cukup stop loss-nya di bawahnya itu saja sekitar 4% teman-teman di 3970 close breakout. TP1-nya teman-teman bisa perhatikan di level harga 4340. Apabila dia breakout area itu menjadi suatu hal yang bagus untuk kita hold barangnya. Besar kemungkinan dia akan menuju level harga 4880 dan high-nya di level harga 5300 teman-teman. 5340. Jadi untuk UNVR sendiri sangat menarik. Kenapa? Dia memasuki area Quasimodo dan teman-teman dapat pertimbangkan untuk mencoba hold barangnya dalam jangka waktu kurang lebih pendek, menengah, atau panjang. Tetapi ingat stop loss-nya di bawahnya saja di 3970. Gitu teman-teman. Apabila dia close di 3970, teman-teman dapat keluar dulu dan kemungkinan besar dia akan kembali bereaksi ketika dia memasuki area support bawahnya nih di level harga 3810 teman-teman atau 3800. Bentar ya. 3800. Nah, itu dia. Jadi untuk UNVR itu saja teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk atau tidak di saham UNVR ini. Nah, selanjutnya kita membahas saham ERA, teman-teman. Untuk saham ERA sendiri, teman-teman juga dapat lihat dia telah membreakout area supportnya, yang dimana itu menjadi support become resistant. Dan di sini teman-teman dapat lihat dia mencoba retest, tetapi gagal dan di-rejectkan kembali. Dan dia close di bawah area resisten di level harga 5510. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah area channel trendline yang telah kita buat dan juga berketepatan tercluster dengan area resistennya. Jadi bagi teman-teman yang bercoba menanyakan analisa saham ERA ini secara saya pribadi, lebih baik teman-teman wait and see dulu. Perhatikan apabila di perdagangan besok dia mampu membreakout kedua area ini, seperti ini, baru teman-teman bisa mencoba buy on breakout di saham ERA ini gitu teman-teman. Jadi kalau untuk sekarang kita takutnya karena ini menjadi area resisten dan juga tercluster dengan area channel trend lainnya, takutnya dia kembali di rejectkan dan membuat lower low baru teman-teman gitu. Jadi untuk saham ERA sendiri kita menunggu momentumnya saja, tinggal melihat di perdagangan besok hari apa yang akan terjadi di saham ERA ini. Apakah dia akan membreakout area yang telah kita konfirmasi, yang dimana itu adalah area level pentingnya, yang dimana dia apabila membreakout area itu dia akan melanjutkan, dia akan reverse dari trend bearish-nya atau tidak gitu teman-teman. Jadi untuk ERA sendiri teman-teman dapat perhatikan atau teman-teman dapat masukkan ke dalam watchlist teman-teman. Tapi ingat teman-teman, banyak orang mungkin berpikir ketika dia membreakout area seperti ini, saya mencoba kembali sharing di video ini. Apabila dia membreakout area ini, mungkin teman-teman akan mengira, harganya sudah tinggi naiknya. Harganya sudah tinggi. Coba saya ambil di bawah tadi. Pasti saya sudah cuan. Kan begitu teman. Itu adalah pola pikir yang wajar bagi kita teman-teman. Tapi teman-teman harus perhatikan. Dan teman-teman ingat, metode di dalam trading itu ada banyak teman-teman. Ada yang namanya bottom fishing, adanya buy di support, sell and resistance, begitu. Jadi ketika kita mau mencoba menganalisa, teman-teman dapat perhatikan. Di sini kita belum ada alasan ketika kita coba masuk bottom fishing ya, belum ada. Tetapi dia kembali dipantulkan ke atas
Dan itu teman-teman jangan coba masuk dulu atau spekulasi dengan metode seperti itu. Ingat, ketika dia naik, teman-teman, ketika dia naik seperti ini, itu bukan menjadi suatu bahwasannya harganya sudah tinggi, tidak. Tetapi kita menunggu konfirmasi atau momentumnya. Kenapa? Seperti yang saya katakan ulang kembali, ketika teman-teman ingin membangun rumah yang bagus, tentu hal yang paling utama kita perhatikan adalah pondasinya, teman-teman. Pondasi rumah itu sendiri, supaya rumah itu akan bertahan lama atau tidak. Kan begitu. Nah, sama seperti juga tentang saham, teman-teman. Jadi, kita menunggu konfirmasi dan juga momentumnya melalui apa? Structure market atau pergerakan harga. Yang dimana ketika dia telah membreak area-area yang telah kita buat menjadi suatu area konfirmasi, teman-teman. Itu tandanya apa? Pondasinya itu udah kuat. Pondasinya udah kuat untuk dia mendorong harganya ke atas. Itulah asumsi technical analysis atau classical technical analysis, teman-teman. Jadi bukan kita membelinya ketinggian, bukan, tetapi itulah namanya classical technical analysis yang dimana ketika dia telah membentuk strukturnya, disitulah kita mempunyai asumsi bahwasannya dia mempunyai pondasi untuk rebound atau bahkan reverse, teman-teman. Jadi kembali lagi ketika kita sudah mengenal atau mengetahui bahkan menguasai metodenya, teman-teman, tetapi kita tidak menjalankannya dengan stop loss, itulah yang membuat bahwasannya kita akan sangkut di pucuk, teman-teman. Itulah yang membuat kita akan sangkut di pucuk. Jadi perhatikan, saya berulang kali mengatakan bahwasannya ketika kita trading, pastikan teman-teman menjalankan metodenya itu dengan stop loss. Kenapa? Apabila pondasinya ternyata tidak kuat atau bahkan kopong begitu, teman-teman, atau kopong momentum atau konfirmasinya yang telah kita buat, kita dapat keluar, kita dapat melakukan namanya pembatasan risiko. Tetapi apabila teman-teman tidak melakukan namanya pembatasan risiko, itulah yang namanya kita sangkutnya di pucuk, teman-teman. Gitu. Jadi itulah namanya psikologi tentang classical technical analysis. Jadi ketika kita trading tuh kita bukan sembarang gambar, tapi kita melihat psikologi pasar ini seperti apa, gitu. Itulah gunanya ketika kita menggambar-gambar channel trend lainnya, structure marketnya, kita melihat higher high, higher low-nya, begitu, teman-teman. Jadi semoga teman-teman ngerti apa yang saya maksud, teman-teman. Oke? Itu untuk era. Selanjutnya kita membahas saham Bovin, teman-teman. Nah, untuk Bovin sendiri, teman-teman dapat lihat base entry kita sebenarnya adalah di level harga 1115 sampai 1150, teman-teman. Itu adalah area base entry kita. Tetapi untuk saham Bovin sendiri, teman-teman dapat lihat ketika dia di break dengan candle yang sangat impulsif pada tanggal 20 Januari. Setelah itu dia belum membentuk lower low baru, teman-teman. Setelah itu dia belum membentuk lower low baru yang dimana dia masih mampu bertahan di level harga 1235. Yang dimana itu menjadi suatu hal yang bagus untuk Bovin ini. Jadi bagi teman-teman yang spekulasi, yang suka spekulasi, teman-teman dapat manfaatkan momentum saham Bovin ini, yang dimana apabila dia masih mencoba dikasih retest di level harga 1250, bahkan sampai di 1245, bahkan sampai 1235, teman-teman coba bisa lakukan spekulasi di saham Bovin ini, teman-teman. Yang penting ingat, kembali saya katakan, jaga-jaga dengan stop loss metodenya. Stop loss-nya itu kurang lebih di level harga 12.5, teman, 1205, kurang lebih 2,5%, gitu, 2,5%. Jadi apabila dia breakout dan close di level harga 1205, teman-teman dapat lakukan namanya pembatasan resiko, gitu. Jadi untuk Bovin sendiri secara spekulasi, teman-teman bisa coba masuk di saham Bovin ini, gitu, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Semoga saham-saham yang saya analisa di video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan juga berguna bagi teman-teman untuk belajar secara teknikal, teman-teman. Jadi saya mau ketika teman-teman menonton video saya, teman-teman ada manfaat yang teman-teman dapatkan. Dan ingat, ketika kita trading itu tidak ada namanya kita profit terus, tidak ada, teman-teman. Jadi metodenya itu kembali lagi risk to reward yang paling penting, money management yang paling penting, teman-teman. Yang dimana ketika kita trading, hal yang paling penting kita pikirkan adalah risikonya dulu. Jangan sampai risiko lebih besar daripada rewardnya, teman-teman. Yang dimana apabila probability trading analisa kita 50%, tetap secara risk to reward kita akan mendapat make money di market, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.